Lalu apa dengan melantun dengan azan di Borobudur kemudian akan banyak orang-orang Buddha jadi mualaf? Belum tentu. Meyakini bahwa ini ada urusan dengan leluhur. Jadi memang ada kerinduan tanpa disadari. Apa yang ada lebih dulu, leluhur atau agama? Haji Dewa, ini setelah kita berbicara Prambanan, menarik. Ada lagi di Borobudur. Borobudur, Haji Dewa. Itulah ya. Keyakinan boleh sama, tapi perilaku boleh tidak sama. Artinya apa? Ada orang yang punya keinginan-keinginan tertentu yang kita kadang-kadang nggak bisa melarang, walaupun beliau juga tahu ada aturannya. Seperti misalnya di Borobudur. Ya saya lihat itu ada azan di Borobudur ya. Loh azannya kan memanggil umat supaya sholat. Lah, lalu apa dengan melantun dengan azan di Borobudur kemudian akan banyak orang-orang Buddha jadi mualaf? Belum tentu. Saya pikir orang ini cuma iseng aja. Cuma iseng lalu membuat ya semacam keisengan yang supaya menarik perhatian orang. Orang bilang sekarang orang ini hanya mencari panggung. Jelas mungkin dari sudut pandang kemusliman itu salah. Mungkin ya. Kalau saya tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang menggelikan gitu loh. Karena udah jelas bahwa itu memang musyrik. Jelas candi-candi itu kan memang sudah menjadi sumber kemusyrikan menurut pandangan dari teman-teman Muslim kan. Ya sudah. Dengan begitu apakah yang musyrik itu siapa jadinya sekarang ini? Yang musyrik, yang melakukan kemusyrikan siapa? Nah, kemudian Haji Dewa, dengan adanya azan di Borobudur ini kan benar-benar menarik perhatian. Oke, kita terlepas dari banyaknya media sosial yang menyerang, banyaknya media sosial yang tidak terima. Kemudian sebenarnya ada apa dengan manusia-manusia saat ini kok sepertinya kayak kembali kepada situs-situs kayak Prambanan, kayak Borobudur. Apakah sebenarnya mereka rindu akan tempat yang benar-benar bisa ada di berapa ratus keturunan, berapa puluh keturunan seperti itu. Peradaban nyata lah gitu. Ya, saya tetap meyakini bahwa ini ada urusan dengan leluhur. Jadi memang ada kerinduan tanpa disadari. Ini terkait dengan kemasalahluan kehidupan manusia. Dan alam ini mulai bekerja. Kalau saya sering mengatakan ini sebuah titik balik. Artinya apa? Bahasa saya ini ya. Titik itu kan biasanya di belakang. Sebuah kalimat titik pasti di belakang. Mengakhiri sebuah kalimat. Tapi sekarang enggak, titiknya di depan. Titiknya di depan, jadi kata akhirnya di depan, awalnya di belakang. Artinya apa? Ada sesuatu yang unik sekarang ini. Apakah alamnya yang unik, apakah manusianya yang unik? Ini perlu pencarian sebetulnya. Ya, tapi yang jelas ada kerinduan yang terpendam. Tapi yang perlu dicari tahu adalah apa yang menyebabkan munculnya kerinduan ini. Dan kalau saya tanya, saya akan menjawab, leluhur. Coba ingat, apa yang ada lebih dulu, leluhur atau agama? Leluhur. Jadi sebetulnya antara agama dengan leluhur itu masing-masing punya nilai lebih. Nggak bisa kita mengatakan, wah saya nggak perlu dengan keleluhuran. Nggak bisa, Anda ada karena apa? Karena leluhur. Agama ada karena apa? Karena ada manusia. Kalau nggak ada manusia memang agama ada? Nggak ada manusia itu kalau nggak ada agama. Kalau nggak ada manusia, agama itu nggak ada. Nah, kemudian Haji Dewa yang seharusnya kalau menurut Haji Dewa untuk rambu-rambu kepada para keyakinan yang berbeda terkait dengan berbicara tempat ibadah atau berbicara terkait dengan tempat keyakinan masing-masing. Apa sih Ji yang menurut Haji Dewa harus dirambu-rambu? Udah tahu itu memang tidak pas, kenapa itu dilakukan? Nah, rambu-rambunya seperti apa? Jadi begini, pemahaman tentang etika
ini harus diperdalam lagi sebetulnya. Etika dalam sebuah aturan keagamaan harus jelas. Tetapi ingat, semakin banyak umat, semakin banyak orang, semakin banyak yang berkeyakinan sama, tapi memiliki tradisi yang berbeda, akan sulit kita mencari usaha supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Apa upaya kita? Tidak gampang, tidak mudah. Bahkan para leluhur terdahulu sudah sering meramalkan bahwa satu ketika nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini di mana orang-orang akan kehilangan dirinya, kehilangan kesejatiannya, dan akhirnya akan meninggalkan dan melanggar aturan-aturan keyakinannya. Sudah diramalkan itu. Manusia itu dia akan berubah dia itu. Ya, jangan salahkan alam. Jadi walaupun ada rambu-rambu apapun akan diterabas. Tetap akan dilanggar. Artinya sedikit ataupun banyak tetap akan terjadi pelanggaran. Dan sekarang kalau misalnya yang seperti misalnya kasus 12 orang yang zikir di Prambanan ini, mau diapain? Mau diapakan mereka? Mau dihukum? Diberikan sanksi? Dikeluarkan dari komunitasnya? Nggak bisa. Nah sekarang kita larang dia, nggak boleh di Prambanan. Di rumah dia lakukan, di Punden dia lakukan. Mau bilang apa kita? Nggak bisa. Inilah manusia yang membawa karma dan terkait dengan reinkarnasinya. Nggak bisa. Tidak bisa. Mungkin ada gambaran bahwa di Borobudur itu terlihat seperti bangunan kuno yang kita lihat sekarang itu. Kalau kita berbicara masjid itu kan kubahnya itu kan persis. Nah mungkin seperti itu Ji Dewa. Jadi bisa untuk azan. Mungkin ada gambaran seperti itu. Gambaran kuno. Ada ya. Dan memang sebetulnya kalau kita bicara bangunan-bangunan yang belakangan itu tidak salah kalau dikatakan acuannya adalah bangunan-bangunan terdahulu. Pasti ada seperti itu. Ya. Nah, Aji Dewa, bagaimana harapan Aji Dewa terkait dengan Candi Borobudur bagi umat Buddha dan juga bagi umat Muslim dengan ini terjadi seperti itu? Apakah nantinya akan ketemu titik terang? Kok bisa ini terjadi? Yang ditakutkan adalah ini AI. Jadi semua serba dibentrokkan karena AI, seolah-olah itu nyata. Setelah umat saling panas, panasnya itu kan tidak hanya di lingkungan Borobudur saja, Ji Dewa. Di daerah masing-masing kan kita khawatirkan. Karena karakter ataupun emosional mental manusia yang berkeyakinan itu kan berbeda-beda di setiap daerah. Kalau yang tidak terkontrol ini kan bahaya. Bagaimana Aji Dewa mengingatkan kepada kita semua bahwa kita juga cermat secara teknologi, jangan mudah terpancing. Dan kalaupun memang itu terjadi, segera diselesaikan secara bijak. Gitu. Sebetulnya apapun yang terjadi di alam ini, jangan terlalu cepat memberikan respon, reaksi jangan terlalu cepat. Ya. Demikian juga hal-hal seperti ini. Apakah di Borobudur, di Prambanan, di Penata, dimanapun, kita tetap melihat secara jeli dan sadar. Anggap bahwa apa yang terjadi itu hanya karena manusianya yang sebetulnya belum menemukan kesadarannya sendiri bagaimana hidup di dunia ini. Jadi apa? Jangan anggap tuh, wah ini bahaya, ini gawat, ini bisa benturan ini. Enggak ada. Buktinya Prambanan seperti itu orang Hindu yang tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Jadi demikian juga Buddha malah sama sekali nggak ada respon. Prambanan dia Borobudur sama sekali nggak ada respon. Dan nggak salah saya bilang, setiap orang itu membawa misi dan reinkarnasinya. Artinya Hindu dan Buddha memberikan kenyamanan kepada semua umat. Iyalah, kan jelas gitu, itu, jelas itu. Makanya kita punya kan Wasudewa Kutumbakam. Semua makhluk bersaudara, bukan hanya manusia dengan manusia. Dengan yang kelihatan pun kita bersaudara. Yang tidak kelihatan pun kita bersaudara. Dengan tanaman pun kita bersaudara. Hanya batasan tentang persaudaraan ini yang mungkin berbeda-beda. Astunggaram itu kelihatan. Ya, itu dia. Nah, Aji Dewa, Suksema. Sama-sama. Hari ini kita membahas dua. Yang pertama itu Prambanan, yang kedua Borobudur. Keduanya sama-sama dilakukan oleh saudara kita Muslim. Kalaupun memang ini niatnya baik, ya semoga saja benar-benar terjadi kebaikan, vibrasi positif kepada umat Hindu, kepada umat Buddha maupun kepada umat Muslim itu sendiri.
Dan tentu kami dari Hindu Channel lagi-lagi kami serahkan kepada yang berwajib, baik dari tempat Borobudur, situsnya, kemudian baik tempat Prambanan yang bertanggung jawab untuk bisa mengklarifikasi, untuk bisa menyampaikan di media sosial. Karena ini ada di media sosial, harus disampaikan juga Ya, di media sosial, benar itu. supaya ini berimbang. Ya, Jadi betul itu aja itu. yang bisa kami sampaikan bersama dengan Aji Dewa. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Om Santi 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 Om. Om. Suksema Aji. Nggih.